Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul khabir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita terhadap kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha, juz yang ke-3, dan kita akan masuk ke ad-darsus tsani, pelajaran yang kedua dari juz ketiga ini. Sebelum kita jelaskan kaidah-kaidah yang terdapat dalam pelajaran kedua ini, kita baca dulu. Ya, tafadhol Pak Bayu dan Pak Muslim, silakan. Aina Hamidun. Sayati ba'da qalilin insyaallahu. Ra'aituhu wa huwa yadkhulul hammama. Wa aina Hamzatu. Kharaja minal fasli wa huwa yahmilu kutubahu. Azunna annahu raja'a ilal mudhari'. Azunnu, zanna, yazunnu. Zunnu ya. Azunnuna. Azunnu annahu raja'a ilal mahja'i. Ra'aituhu wa huwa yadkhulul mustawsafa la'allahu maridun. Syafahullahu mata raja'tum min makkata ya ikhwanu. Roja'na masa'a amsi. Kharajna min makkata wasamsu tatlu'u wa wasolna Toyibata wan nasu yahrujuna minal masjidin nabawiyyi ba'da sholati dhuhri. Taqabbalallahu umratakum. Amin. Iqra al-hadisal maktuba ala saburati ya Muawiyatu. Yakifu wa yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Iqra wa anta jalisun. Uridu an aqra'a wa ana waqifun. Kama tasha'u. An Jabirin radhiyallahu anhu qala ataitun nabiyyi Maf'ul bih. Ataitun nabiyya wa huwa fil masjidi faqala sholli raq'ataini muttafaqun alaih. Ashrahu lakum ad-darsa al-ana fasma'u wa la taktubu syai'an wa ana ashrahu. Ta'til wawu lima'anin kasiratin minha al-atfu nahwu kharajal Zubairu wa Hamidun. Darusnal yaumassirota wal fikha. Akalta wa syaribta. Darusnal yauma as-sirata wal fikha. Terus akalta wa syaribta.
Nah. Wa minha al-qasamu nahwu wallahi ma ru'aituhu wa wawul qasami min hurufil jarri. Wa minha al-halu nahwu ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjidi ay hala kaunihi fil masjidi. Ra'aitul hasana wa huwa yakhruju minal maqsifi ay hala khurujihi minhu. Wa ilaikum amsilatan ukhra liwawil hali. Al-awwalu mata abi wa ana saghirun. As-sani dakhaltul masjida wal imamu yarka'u. As-salisu la ta'kul wa anta syab'anu. La'allakum fahimtum hatil ana misalan liwawil atfi ya ayyubu. Ayub, tafadhol. Dhahabtu ila suqi wastaraitu asya'a. Ahsanta. Hati misalan liwawil qasami ya Muawiyatu. Wallahi ma ghibtu qattu. Ahsanta. Hati misalan liwawil hali ya Faisalu. Dakhaltul masjida wal imamu yahtub. Yahtubu. Fi'il mudhari'. Enggak ada yang bikin jazm. Dakhaltul masjida wal imamu yahtubu. Ahsanta. Hati misalan akhara ya Yunusu. Tabaltul ilma wa ana kabirun. Talabtu. Talaba yatlubu. Talabtu. Talabatul ilma wa ana kabirun. Ahsanta. Ya Ubaidallahi. Uzkur ayata fiha wawun lil tanwin. Isim nakirah. Tanwin. Uzkur ayatan. Uzkur ayatan fiha wawun lil hali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika 'alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Aina wawul hali fi hadhil ayati? Fi qawlihi ta'ala wa hum kuffarun. Ahsanta. Baqiya salasu daqa'iqa. Fahal min su'alin? Naam, ladayya su'alun. Ma makna al-hurumu fi qawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus syayda wa antum hurum. Ma'naha muhrimuna. Mufradaha haramun. Mufraduha haramun ay muhrimun. Jazakallahu khairan. Yarinul jarosu wa yarinul jarosu
wa yahrujul mudarrisu wa huwa yaqulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiikum. Silakan Pak Asikin, Mas Wahyu. Ya Pak Ustaz. Aina Hamidun. Sayati ba'da qalilin insyaallahu ra'aituhu wa huwa yadkhulul hammama. Wa aina Hamzatu. Kharaja minal fasli wa huwa yahmilu kutubahu. Adunnu annahu raja'a ilal mahja'i. Ra'aituhu wa huwa yadkhulul mastau sofa. La'allahu Mimnya dhammah. Mustawsafa. ra'aituhu wa huwa yadkhulul mustawsafa la'allahu maridun. Syafahullahu. Mata raja'tum min Makkata ya ikhwanu. Roja'na masa'a amsi roja'na min Makkata wasamsu tatlu'u wa wasolna toyibata wan nasu yahrujuna minal masjidin nabawini minal masjidin nabawiyyi ba'da solati zuhri. Taqabbalallahu umratakum. Amin. Iqra'il hadis al-ma'tuba 'ala saburati ya Muawiyatu. Yaqifu wa yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Iqra' wa anta jalisun. Uridu an aqra'a wa ana waqifun. Kama tasha'u. An Jabirin radhiyallahu anhu qala ataihun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjidi faqala sholli raq'ataini muttafaqun alaihi. Asrohu lakumud darsa al-ana fasma'u wa la taktubu syai'an wa ana asrohu ta'til wawu lima'anin kasiratin minha atfu nahu kharaja Zubairu wa Hamidun darosna al-yawma sirata wal fiqha akalta wa syaribta wa minha al-qasamu nahu wallahi ma ra'aituhu wa wawul qasami min hurufil jarri wa minha al-halu nahu ataituhun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjidi ay hala kaunihi fil masjidi ra'aitul hasana wa huwa yakhruju minal maqsifi ay hala khuru. Benar itu minal maqsati, fathah soknya. Ra'aitul hasana wa huwa yakhruju minal maqsifi ay hala khurujihi minhu wa ilaikum amsilatan ukhra liwawil hali. Al-awwal mata abi wa ana saghirun. Asani dakhaltul masjida wal imamu yarka'u. Asalis la ta'kul wa anta syab'anu. La ta'kul wa anta syab'anu. La'allakum fahimtum hatil ana misalan liwawil akfi ya ayyubu.
Zahabtu illa suki was taroitu asya'a. Ahsanta. Hati misalan liwawil qasami ya Muawiyatu. Wallahi ma gibatu qattu. Ahsanta. Hati misalan liwawil hali ya Faisalu. Dakhaltul masjidi wal imamu dakhaltu al-mas dakhaltul masjidi wal imam. Objek yang dimasuki. Pasif. Oh ya. Dakhaltul masjida wal imamu tubuh. Ahsanta. Hati misalan ukhra ya Yunus. Misal itu mudzakkar, maka naatnya mudzakkar akhar. Ukhra itu muannas. Hati misalan akhara ya Yunusu. Wala betul ilma wa ana kabirun. Ahsanta ya Ubaidullahi. Uzkur ayatan fiha wawun lil hali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullah. Ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Aina wawul halu fi hadhil ayati Fi qaulihi ta'ala wa hum kuffarun. Ahsanta. Baqiya salasu daqaiqa. Fahal min su'alin. Naam, ladaya su'alun ma'na al-hurumu fi qaulihi ta'ala allazina amanu la taqu wallazina amanu la taqtul ya ayyuhallazina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum. Maknaha muhrimuna. Mufraduha haramun ay muhrimun. Jazaqallahu khairan. Yarinu al-jarasu. Yarinu al-jarasu. Wayakhruju al-mudarisu wa huwa yaqulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Baik, perhatikan teman-teman sekalian, sebelum kita jelaskan kaidah yang ada pada pelajaran kedua dari juz ketiga ini, ya kita baca dan terjemahkan dulu supaya kita tahu kosakata yang barunya. Ad-darsu tsani, pelajaran yang kedua, al-mudarrisu guru. Aina Hamidun, mana Hamid? Faisal, sayati ba'da qalilin insyaallah. Dia akan datang sebentar lagi insyaallah. Ra'aituhu wa huwa yadkhulul hammama. Saya melihatnya ya sedangkan dia sedang masuk ke kamar mandi, ya. Wa aina Hamzatu? Mana Hamzah? Kharaja minal fasli wa huwa yahmilu kutubah. Dia keluar dari kelas sedang membawa kitab-kitabnya atau sambil membawa kitab-kitabnya. Azunnu annahu raja'a ilal mahja'i. Saya kira dia telah pulang atau telah kembali ke asrama. Mahja itu asrama ya. Sudah pernah kita bahas. Mahja'un asrama.
Muawiyah, ra'aituhu wa huwa yadkhulul mustawsafa la'allahu maridun. Saya melihat dia ya ketika ya saya melihat dia ketika masuk ke klinik ya. Saya khawatir dia sakit. Syafahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya. Mata raja'tum min Makkah ya ikhwanu? Kapan kalian kembali dari Mekah wahai teman-teman? Raja'na masa amsi. Kami kembali sore hari kemarin. Kharajna min Makkah wasyamsu tatlu'u. Kami keluar dari Mekah ya ketika matahari terbit. Wa wasalna Thaibatat Thayyibah, dan kami sampai Madinah ya. Thaibatat Thayyibah itu maksudnya Madinah. Ya, kami sampai Madinah. Wan nasu yakhrujuna minal Masjidin Nabawiyyi ba'da salatiz zuhri. Ya. Ketika manusia atau ketika orang-orang keluar dari Masjid Nabawi setelah sholat zuhur. Jadi kami sampai ke Madinah ketika orang-orang keluar dari Masjid Nabawi setelah sholat zuhur. Taqabbalallahu umratakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima umrah kalian. Amin. Semoga Allah mengabulkannya. Iqra al-hadits al-maktuba ala sabburati ya Muawiyah. Baca hadis yang tertulis di atas papan wahai Muawiyah. Yaqifu wa yaqra'u. Muawiyah berdiri kemudian membaca, atau Muawiyah berdiri dan membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra wa anta jalisun. Guru berkata, bacalah ya sambil duduk ya, bacalah dalam keadaan duduk kamu. Muawiyah mengatakan, uridu an aqra'a wa ana waqifun. Saya ingin membaca sedangkan saya dalam keadaan berdiri. Sama tasya, terserah kamu, kata gurunya. Aina Jabirin, an Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu berkata, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya mendatangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa fil masjid, sedangkan beliau berada di masjid. Faqala, dan Nabi berkata, sholli rak'ataini, salatlah 2 rakaat, muttafaqun alaih. Al-mudarris, guru, asrahu lakumud darsal ana. Saya akan menjelaskan pelajaran kepada kalian saat ini. Fasma'u, dengarkan. Wala taktubu syai'an, jangan nulis apapun. Wa ana asrahu, sedangkan saya dalam keadaan menjelaskan kepada kalian. Ta'til wawu lima'anin katsiratin. Wawu itu memiliki banyak makna. Minha al-atfu, diantaranya ataf. Jadi diantara makna wawu ataf. Nahu kharaja az-Zubairu wa Hamidun. Telah keluar Zubair dan Hamid. Ya. Darasna al-yawma as-sirata wal fiqha. Hari ini kita telah mempelajari sirah dan fikih. Akalta wa syaribta. Kamu telah makan dan telah minum. Ya. Ini contoh wawu ataf. Ya. Yaitu kharaja Zubair wa Hamidun, wa wawunya ataf. As-sirata wa al-fiqha, wawunya ataf. Akalta wa syaribta, wawunya ataf. Kemudian wa minha al-qasamu. Di antara makna wawu adalah qasam, sumpah. Nahu, contohnya, wallahi ma ra'aituhu. Demi Allah saya tidak pernah melihatnya. Wawunya di sini, wallahi. Wawu qasam. Wawul qasami min hurufil jarri. Wawu qasam itu termasuk huruf jar, sehingga kata setelahnya majrur. Wa minha al-halu. Nah, di antara makna wawu adalah hal, menjelaskan keadaan. Nahu, contohnya, ataitun nabiyya wa huwa fil masjidi. Saya mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam sedangkan dia dalam keadaan berada di masjid. Wawunya wawu hal di situ. Ay hala kaunihi fil masjid. Maknanya adalah ketika beliau berada di masjid. Ra'aitul Hasana wa huwa yahruju minal maqsafi.
saya melihat Hasan sedangkan dia dalam keadaan keluar dari kantin. Nah, wawunya wawu hal. Dikata wahwa, wawunya wawu hal. Kemudian ai hala khurujihi minhu, ketika dia dalam keadaan keluar dari kantin. Wa ilaikum amsilatan ukhra liwawil hali. Ya, bagi kalian contoh lain tentang wawu hal ini. Yang pertama, mata abi wa ana shagirun. Bapakku mati sedangkan saya dalam keadaan masih kecil, gitu. Dakhaltu al-masjida wal imamu yarka'u. Saya masuk masjid sedangkan imam dalam keadaan ruku. La ta'kul wa anta syaba'anu. Jangan makan sedangkan kamu dalam keadaan kenyang. Jadi 3 contoh ini adalah untuk wawu hal. La'allakum fahimtum, ya. Saya harap kalian paham. Hatil ana misalan liwawil atfi ya Ayyubu. Datangkan sekarang contoh untuk wawu ataf, wahai Ayyub. Zahabtu ila suqi washtaraitu asya'a. Saya pergi ke pasar dan saya membeli banyak hal. Ahsanta, bagus. Hati misalan liwawil qasami ya Muawiyatu. Berikan contoh untuk wawu qasam, wahai Muawiyah. Wallahi ma gibtu qattu. Demi Allah saya tidak pernah gaib. Ya, jadi wallahi wawunya wawu qasam. Ahsanta, bagus. Hati misalan liwawil haliya Faisalu. Ya. Datangkan contoh untuk wawu hal, wahai Faisal. Dakhaltu al-masjida wal imamu yakhtubu. Saya masuk masjid sedangkan imam dalam keadaan berkhutbah. Ahsanta, bagus. Hati misalan akhara ya Yunusu. Datangkan contoh yang lain, wahai Yunus. Talabtul ilma wa ana kabirun. Saya nuntut ilmu sedangkan saya dalam keadaan sudah tua. Ahsanta, bagus. Ya Ubaidallah, wahai Ubaidallah, udhkur ayatan fiha wawun lil hali. Sebutkan satu ayat yang mana di dalamnya terdapat wawu hal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, wa matu, dan mereka mati, wa hum kuffarun, dan mereka dalam keadaan kafir, ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Bagi mereka laknat dari Allah, para malaikat, dan seluruh manusia. Aina wawul hali fi hadhil ayah. Mana wawu hal pada ayat ini? Fi qaulihi ta'ala wa hum kuffarun, di dalam firman Allah wa hum kuffarun. Sedangkan mereka dalam keadaan kafir, wawunya wawu hal. Ahsanta, bagus. Baqiya salatu daqaiqa. Tersisa 3 menit, ya. Ya. Fahal min su'alin, adakah pertanyaan? Naam, ya, ladayya su'alun, saya punya pertanyaan. Ma ma'ana al-hurumu? Apa makna kata al-hurum? Di qaulihi ta'ala, dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la taqtulu as-sayda, jangan kalian membunuh hewan-hewan buruan. Maksudnya jangan kalian berburu. Wa antum hurumun, sedangkan kalian hurumun. Ihram. Ya, sedang melakukan ihram maksudnya. Maknaha muhrimun, maknanya adalah kalian dalam keadaan ihram. Mufraduha haramun, mufradnya haram, ay muhrim, yaitu orang yang melakukan ihram. Jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Yarinnul jarasu, ya, bel berbunyi, berdering, wa yakhrujul mudarrisu, dan guru keluar, wa huwa yaqulu, dan dia mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini teman-teman mungkin tidak ada kosakata yang baru, ya. Semuanya udah pernah, ya, dibaca kosakata ini. Jadi insya Allah nggak ada kota baru kecuali Thayyibah atau Thayyibah, itu maksudnya adalah kota Madinah. Mungkin ini baru ini. Kira-kira ada yang belum antum ketahui makna dari kosakatanya sebelum kita lanjut? Pak Bayu, Pak Guslim, Pak Sikin, Pak Bayu. Yang mana?
Saya bingung perbedaan ataupun persamaan dari la'allahu maridun dengan la'allakum fahimtum. Itu Nah, ini sama-sama nanti kita bahas kaidahnya. Nanti kita bahas kaidahnya. gitu. Termasuk kaidah yang akan dibahas, insyaallah. Bagus, Ustaz. Syukran. Ada lagi? Pak Bayu, ada kosakata yang kira-kira nggak ditahu artinya? Tadi kebetulan pertanyaannya sama Ustadz, mau nanya itu la'allahu. Kayaknya la'allahu bikhair. Kalau Mas Wahyu, Pak Sikin? Insya Allah masih jelas. Pak Insya Allah Sikin? Pak Ustadz. Insya Allah Baik. masih kelihatan. Baik. Nah, sekarang kita bahas kaidahnya ya teman-teman yang ada di pelajaran kedua ini. Kurang lebih di sini ada 5 atau 6 kaidah ya, 5 atau 6 kaidah di pelajaran kedua ini. Kita sesuaikan dengan tamrinat yang ada. Kaidah pertama yang akan kita bahas di sini adalah tentang wawu hal. Tentang wawu hal. Contohnya di situ perhatikan ya. Aina Hamidun, Faisal mengatakan saya tiba da qalilin insyaallah ra'aituhu wa huwa yadkhulu al-hammama. Perhatikan huruf wawu di kata wa huwa yadkhulul hammam. Nih huruf wawunya ini nama wawu haliyah namanya. Wawu haliyah. Wawu yang menjelaskan keadaan. Jadi wawu haliyah ini jatuh setelahnya jumlah. Ingat teman-teman, wawu haliyah ini jatuh setelahnya jumlah. Sebentar. Jatuh setelahnya jumlah. Ya, ini. Ya, wawu haliyah jatuh setelahnya jumlah, baik jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Nah, wa huwa yadkhulu al-hammama. Wa yadkhulu al-hammama itu jumlah ismiyah, ya. Ismiyah. Ini. Nanti contohnya yang jumlah fi'liyah misalnya tadi di lembaran selanjutnya. Kita bahas yang pertama dulu, hewan yang jumlah ismiyah ya. Jadi wawu haliyah itu jatuh setelahnya jumlah, baik jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Kapan kita mengetahui itu wawu haliyah? Ketentuannya yang pertama, sebelum wawu ini ma'rifat ya. Sebelum huruf wawu ini ma'rifat ya, harus ma'rifat. Nih. Sebelumnya harus ma'rifat. Jadi sebelum wawu ini harus ma'rifat. Kemudian kata atau jumlah setelah wawu ini harus menjelaskan keadaan. Ya, menjelaskan keadaan untuk isim ma'rifat yang sebelum wawu. Ya. Ini. Sekarang ra'aituhu, saya melihatnya. Domir hak di situ ma'rifat atau enggak? Pak Bayu? Domir ma'rifat atau enggak? Ya, Ustaz. Ra'aituhu. Domir hu. Itu ma'rifat atau enggak? Ya, mabni. Ya, ma'rifat apa enggak? Ditanya ma'rifat apa enggak? Domir itu ma'rifat atau enggak? Ma'rifat, Ustaz. Ma'rifat. Ma'rifat itu apa aja? Lupa ini dah. Ma'rifat. Isim ma'rifat lupa. Yang ma'rifat itu Pak Bayu, domir, alam, isim isyarah, isim mausul, gitu kan? Nah, domir itu berarti termasuk ma'rifat. Makanya kita bilang, wawu haliyah itu ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya yang pertama, setelah wawu haliyah itu jatuh jumlah. Jatuh jumlah, ya. Jumlah apa? Jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Kemudian sebelum wawu haliyah ini harus isim ma'rifat. Dan jumlah yang setelah wawu haliyah ini menjelaskan keadaan. Ini ciri-cirinya. Jadi kalau kita ringkas, wawu haliyah ya,
wawu haliyah. Itu ciri-cirinya. Pertama, sebelumnya harus ma'rifat. Ma'rifat. Nih, ya. Kemudian yang kedua, setelahnya jumlah. Setelahnya harus jumlah. Harus jumlah. Ini. Kemudian yang ketiga, ya, jumlah ini menjelaskan keadaan. Jumlah tersebut menjelaskan keadaan. Menjelaskan keadaan. Keadaan untuk isim ma'rifat sebelum wawu. Untuk isim ma'rifat yang sebelum wawu. Yang sebelum wawu. Nah, ini kaidahnya teman-teman. Ini catatan penting ini ya. Jadi bagaimana kita mengetahui kalau itu wawu haliyah? Maka lihatlah setelahnya. Apakah jumlah? Jika jumlah kemudian menjelaskan keadaan untuk isim sebelumnya yang ma'rifat, maka wawu di situ adalah wawu haliyah. Wawu haliyah. Sampai sini paham tentang wawu haliyah? Ini kaidah pertama tentang wawu haliyah. Pak Bayu, Pak Sikin, Pak Guslim. Jelas Ustaz, insyaallah. Insyaallah Ustaz. Sip. Ya. Sip. Nah, perhatikan. Kharaja minal fasli wa huwa yahmilu kutubahu. Nah, wa huwa yahmilu kutubahu. Wawunya wawu apa di sini Mas Wahyu? Wawu hal. Wawu hal. Dari mana antum tahu? Karena setelahnya jumlah Ustaz. Jumlah apa ini? Wa huwa yahmilu. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Nah, terus Kemudian sebelum wawu isim ma'rifat. isim ma'rifat. Sama. Isim ma'rifatnya yang mana? Ini yang fasli. Yang fasli atau domir yang ada di kharaja? Yang dijelaskan keadaannya fasal atau domir yang ada di kharaja? Dia telah keluar dari kelas orangnya. Berarti domir yang ada di kharaja. Kharaja. Nah, domir yang ada di kharaja. Domir apa Berarti itu? nggak mesti langsung di depannya Ustaz ya? Nggak mesti. Karena nanti isim ma'rifat itu yang dijelaskan keadaannya. Nah, Ya kan di sini dia keluar dari kelas dalam keadaan membawa kitab-kitabnya gitu. Ya, jadi yang dijelaskan keadaannya itu adalah huwa, dianya. Jelas ya, ini insya Allah ya. jelas. Iya. Nah, contoh lain misalnya di sini. Ya. Kharajna min Makkah wasyamsu tatlu'u. Ya. Pak Guslim, wawu di kata wasyamsu ini wawu apa? Ini wow, hal bukan ya Ustaz ya? Nah, wawu hal. Dari mana antum tahu? Yang pertama itu sebelum wawu hal ini ada isim ma'rifat yaitu domir na. Mana? Domir na. Domir na. Lalu setelah wawu hal ini merupakan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Terus ketiga itu wawu hal ini, setelah wawu hal ini dia menjelaskan keadaan domir na. Ya, jadi kami keluar Mekah ya, sedangkan matahari atau ketika atau sedangkan matahari sedang terbit dalam keadaan terbit. Ya. Jadi atau bahasa lainnya Ikhwan, wawu haliyah ini bisa kita ganti dengan dzaraf iz. Ya, iz. Ya, bisa kita ganti dengan dzaraf iz. Itu maka dia wawu haliyah.
Ra'aitu idh huwa yadkhulul hammam. Saya melihat dia ya tatkala dia masuk ke kamar mandi. Jadi idh itu maknanya tatkala. Jadi ini ya. Ra'aituhu wa huwa yadkhulul mustawsab. Ya. Ra'aituhu idh huwa yadkhulul mustawsab. Saya melihatnya ketika dia masuk klinik. Kharajna min Makkah wa syamsu tatlu. Kami keluar dari Mekah iz asy-syamsu tatlu, ketika matahari terbit. Nah, jadi waw haliyah itu kalau cocok diganti kalau waw itu cocok diganti iz, maka wawnya waw haliyah. Ya. Ya. Baik. Di sini wasalna thayyibatat thayyibah wan nasu yahrujuna minal masjidin nabawi wan nasu yahrujun. Wawnya waw apa Pak Sikin? Wawnya. Ya, Pak Ustadz. Yang mana Pak Ustadz? Yang Thayyibah itu? Ya, wasalna thayyibatat thayyibah wan nasu yahrujun. Wasalna Thayyibah. Wasalna. Oh ya nih. Waw hal Pak Ustadz. Waw hal. Dari mana itu tahu waw hal? Karena ada sebelumnya ada isim marifat, ada domir Pak Ustadz. Domir yang mana? Ana. Nah, domir nanya. Terus kedua, setelah waw hal itu ada jumlah Pak Ustadz. Jumlah apa? Ini yahrujuna. An-nasu yahrujun. Fi'liyah Pak Ustadz. Ismiyah, an-nasu kan? Didahului isim, ya, nasu. an-nasu. Wa nasu isim. Ismiyah Pak Ustadz. Nah, kemudian ismiyah ini jumlah ini menjelaskan tentang keadaan. Menjelaskan keadaan marifat tadi Ustaz. Wasolna. Ya. Kami sampai Madinah iz an-nasu yahrujun, ketika orang-orang keluar dari masjid Nabawi. Maka wawunya waw haliyah. Haliyah. Ya. Contoh lain misalnya di sini, Iqra wa anta jalisun. Pak Bayu, wawunya waw apa? Iqra wa anta jalisun. Waw hal Ustaz. Dari mana tahu itu waw hal? Setelah waw itu dia jumlah. Nah, kemudian jumlah ini berarti jumlah ismiyah Ustaz. Iya, nah terus? Terus apa? Sebelumnya dia berarti perintah, tapi ada domir. Itu ada domir Ustaz. Domir apa? Untuk perintah anta berarti Ustaz. Anta, naam. Marifat kan domir anta. Baik. Nah. Kemudian jumlah ini menjelaskan keadaan untuk anta enggak? Iya Ustaz. Nah, jadi Iqra wa anta jalisun. Bacalah sedangkan kamu dalam keadaan duduk atau ketika kamu duduk. Nah, jelas insyaallah ini ya. Cara mengetahui waw haliyah itu seperti itu ya teman-teman. Pertama, ya kalau bisa diganti iz, nah, maka dia adalah waw haliyah. Ini cara mudahnya. Kemudian yang kedua, cara menentukannya adalah perhatikan setelah waw, apakah jumlah atau tidak. Bila jumlah, maka perhatikan sebelumnya, apakah ma'rifat atau tidak. Bila ma'rifat, maka perhatikan selanjutnya jumlah itu menjelaskan keadaan yang ma'rifat atau tidak. Bila terpenuhi semua itu, maka pasti wawnya waw haliyah. Ini kaidah yang pertama. Baik, sebelum kita lanjut, untuk kaidah yang kedua, kira-kira ada yang ditanyakan tentang waw haliyah ini? Ada Ustaz. Silakan Pak Guslim. Tadi sebelum waw ini kan dia harus isim makrifat ya Ustaz ya? Ya. Itu selalu domir ya Ustaz ya? Atau bisa isim zohir? Ya? Bisa isim zohir. Bisa isim zohir. Misalnya, bisa. Ja'a Muhammadun wa huwa yabki. Contoh. Oh ya. Ja'a Muhammadun. Ya. Wa huwa yabki. Nah. Muhammad datang dan dia dalam keadaan menangis. Ya. Atau ketika dia menangis. Nah, berarti waw di sini
waw haliyah. Kenapa? Karena jatuh setelahnya jumlah dan sebelumnya isim ma'rifat. Yang mana jumlah ini menjelaskan keadaan isim ma'rifat. Maka wawunya waw haliyah. Nah, syukran Ustaz. Yang lain? Ada yang ditanyakan? Ya Pak Ustadz. Ya, silakan Pak Sikin. Waw hal ini bisa diganti Pak Ustadz wawnya dengan kata it Pak Ustadz. Iya, kalau bisa diganti dengan is maka wawunya waw haliyah. Kalau cocok diganti dengan is, ya, maka wawunya waw haliyah. Jadi keterangan apa tuh it Pak Ustadz ya? Maaf. Is itu zorob, keterangan waktu. Oh, waktu berarti zorob ya. Ya, zorob. Ya, itu saya mau tanya Pak. Ketika tadi, ketika. Iya. Iya. Kharajna min Makkah wasyamsu tatlu. Id asyamsu tatlu. Ketika matahari terbit. Ya. Baik. Terus ada lagi? Untuk kedudukan halnya nih tidak punya kedudukan Pak Ustadz ya? Yang apa? Hurufnya? Iya, huruf mabni nih. Ya. Wawunya kan mabni huruf, maka nggak ada kedudukannya. Tidak ada kedudukan ya. Ya, syukran Pak Ustadz. Nanti jumlah setelahnya itu baru di-i'rab fi mahalli nasbin hal. Oh, begitu ya, ya. Ya. Kalau wawunya nggak punya i'rab, tapi jumlah setelahnya fi mahalli nasbin hal. Ya. Ya, syukran Pak Ustadz. Satu lagi Ustadz. Ya, silakan. Tadi kalau diganti dengan zorob is, berarti dia bukan lagi waw hal ya Ustadz ya? Bukan karena bukan waw kan. Is itu zorob. Ya. Untuk memastikan aja. Kalau waw ini bisa diganti hal is, maksudnya waw ini bisa diganti is, maka wawunya pasti haliyah. Oh iya iya. Ada lagi? Nah, ini kaidah pertama teman-teman ya. Dan ini nanti insya Allah ada prakteknya di tamrinat. Jadi harus dipahami. Nanti disuruh bedakan mana waw hal, mana waw atop, mana waw ma'iyah di tamrinat. Jadi kalau bisa cara membedakan waw haliyah dengan waw atop, dengan waw ma'iyah, insya Allah berarti lulus kaidah ini. Karena waw ma'iyah kan udah kita bahas di maf'ul ma'ah kemarin, ciri-cirinya ya. Nah, waw atop juga udah kita bahas. Sekarang waw haliyah begini ciri-cirinya ya. Kemudian kaidah yang kedua. Kaidah kedua yang kita bahas di ad-darsus tsani ini adalah penggunaan la'alla. Ini yang tadi ditanyakan oleh Pak Muslim dan Pak Bayu. La'alla. Jadi la'alla itu teman-teman ada dua makna ya. Ada dua makna. Yang pertama itu at-tarajji ya. At-tarajji. Ini yang bermakna mengharapkan sesuatu yang bisa digapai, bisa diraih atau mungkin untuk dicapai. Itu at-tarajji. Kemudian yang kedua ada namanya al-isfaq. Al-isfaq itu kita artikan mengkhawatirkan sesuatu, ya. Mengkhawatirkan sesuatu itu al-isfaq, ya. Nah, maka la'allahu maridun itu kita harapkan dia sakit atau kita khawatirkan dia sakit? Kita khawatirkan dia sakit. Ya, kita khawatirkan dia sakit, maka la'alla ini namanya isfaq. Ya, isfaq biasanya itu kepada sesuatu yang buruk. Ya, sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak diinginkan. Makanya isfaq namanya, ya. La'allahu maridun, ya. Berarti la'allanya lil isfaq karena kita tidak menginginkan dia marid, sakit, ya. Ini. Nah, kalau kita menginginkan atau mengharapkan sesuatu yang baik kepadanya, maka namanya tarajji, la'allanya tarajji. Ya, contohnya misalnya ya di kalimat sebelumnya, misalnya di sini kali ya. Bukan. Tadi ada nggak la'alla yang lain? Ada tadi ya? Ada tadi la'allakum itu Ustaz. La'allakum. Fahimtum. Yang ini ya. La'allakum fahimtum. Nah, sekarang fahimtum. La'allakum fahimtum. La'alla di sini maknanya tarajji atau isfaq? Mengharapkan. Tarajji Ustaz. Itu sesuatu yang buruk atau baik?
Baik, Ustaz. Baik, maka maknanya tarajji di sini. Ya. Jadi kita artikan saya harap kalian paham. Kalau dia isfaq maka kita artikan saya khawatir. Saya khawatir. Ya. Saya khawatir dia sakit. Ya, contoh lain misalnya. Ya. Kalau ada kalimat misalnya seperti ini. La'allal imtihana so'bun. Ya, la'allal imtihana so'bun. La'alla imtihan ujian so'bun sulit. La'allanya apa? Taraji atau isfaq? Isfaq ya Ustaz ya. Isfaq, karena nggak ada yang ingin ujian sulit kan? Nah, artinya berarti saya khawatir ujian sulit. Itu. Karena kita tidak menginginkan sesuatu yang sulit, makanya isfaq namanya. Saya khawatir ujian sulit. Kalau kita ganti, la'alla al-imtihana sahlun. Ujian mudah. La'allanya untuk apa? taroji berarti. Taroji. Saya harap ujian mudah. Gitu. Jelas. Sekarang perbedaannya, Pak Guslim? Tapi kalau misalnya, kan dalam kondisi tertentu itu kita bisa mengharapkan apa ya? Kalau sesuatu yang buruk. Iya gitu. Misalnya kayak tadi, kalau sedang marahan misalnya Ustaz. Nah, itu berarti la'allahu maridon gitu Ustaz. Bisa terjadi nggak Ustaz? La'allahu maridon. Berarti itu nanti mengharapkan sesuatu yang buruk bagi orang lain. Tergantung mutakalim sebenarnya. Jika dia mengharapkan sesuatu yang buruk, maka berarti dia taraji larinya. Tapi kalau dia mengkhawatirkan sesuatu yang buruk terhadap orang tersebut, maka isfaq nanti. Ya, berarti tergantung kita memaknainya ya Ustaz ya? Ya, tergantung yang berbicara maunya apa gitu. Iya. Maunya apa? Dan kadang kita yang mendengar pun bisa paham dari segi apa intonasi biasanya. Ketika dia bicara atau intonasinya, apakah dia mendoakan yang buruk atau mengkhawatirkan yang buruk terjadi. Kita bisa ketahuan nanti. Nah, Ustaz, syukran. Ya. Nah, ini tadi Pak Bayu nanya juga, ini gimana Pak Bayu? Paham insyaallah ya? Perbedaan antara la'allahu marid sama la'allakum fahimtum tadi? Ya Ustaz, insyaallah paham Ustaz. Nah, ini. Jadi ini kaidah kedua teman-teman, penggunaan la'alla, dan insyaallah nanti akan ada prakteknya di tamrinat, ya. Kemudian kaidah yang ketiga itu adalah ini ya, penggunaan ini apa namanya, isim fi'il amr, ya, isim fi'il amr, ya, yaitu ilaikum ini ya. Jadi ilaikum itu dia adalah isim fi'il amr. Namanya dia isim fi'il amr. Dia isim fi'il. Fi'lu amrin. Ya. Artinya apa? Khudh. Ya. Khudhu. Ya. Ya. Berarti kalau satu orang ilaika. Ya. Ilaika hadzal kitaba. Berarti khudh hadzal kitaba. Gitu. Ya. Kalau ilaikuma hadzal qalama, berarti huza hadzal qalama, maknanya ambil. Ilaikum amsilatan ukhra, berarti hudu, ambillah contoh yang lain. Ini jadi ini kaidah yang kedua, penggunaan ilaikum. Ilaikum itu apa? Penggunaannya dia adalah isim fi'il amr. Dia isim bermakna fi'il amr yang artinya apa? Hud. Ya, artinya hud, ambillah. Tergantung domirnya. Kalau berarti hudu, kalau ka berarti hud, kalau ki berarti hudi. Nah, itu maknanya. Jelas ini? Misalnya kalau ada kalimat seperti ini, ya, Pak Asikin.
ilaiki misalnya, ya. Ilaiki, ya. Ilaiki, kitaban jadidan. Nah, ilaiki ini artinya apa, Pak Sikin? Tadi udah jelas itu ilaiki ambillah Pak. Hud atau hudi? Kalau perempuan. Oh ya, hudi Pak Ustaz, maaf. Hudi. Nah, itu. Hudi. Ya, betul hudi. Hudi ambillah. Kitab baru ini. Ilaiki kitaban jadidan ay hudi kitaban jadidan. Ya. Kalau ilaika berarti hud gitu kan? Hud. Kalau ilaikum hudu. Nah, ini. Hudu ya. Kalau ilaikuma huza. Huza. Tambahkan alif. Ya. Nah, ini kan fi'il amr kan udah lewat kita ya di pelajaran kedua. Fi'il amr. Sekarang isim fi'il amr juga udah lewat. Di antara isim fi'il amr itu adalah ilaikum ini. Ya, ilaikum yang maknanya hud, yang makna hud ambillah. Ya. Ini kaidah yang ketiga, ya. Kaidah yang ketiga di pelajaran kedua ini. Kemudian kaidah yang keempat, ya. Kaidah yang keempat teman-teman adalah masalah asya ini. Perhatikan kata asya. Zahabtu ila suqi wastaraitu asya'a. Nah, asya ini termasuk isim yang mamnu minas sarfi. Dia mamnu minas sarfi. Nggak boleh bertanwin. Makanya nggak boleh istaraitu asya'an, nggak boleh. Tapi asya'a tanpa tanwin. Karena dia mamnu minas sarfi. Polanya apa? Polanya itu af'ila. Ya. Ya, polanya af'ila. Masih ingat nggak Pak Bayu? Di awal-awal kita belajar ini Durusul Lughah jilid pertama, di antara pola-pola yang mamnu minas sarfi itu adalah af'ila'u. Af'ila'u. Ya, asya'u. Asalnya asyi'a'u itu asalnya. Kemudian nanti hamzahnya dibuang untuk meringankan kalimat sehingga menjadi asya'u. Ya, asalnya asyi'a'u menjadi asya'u. Ya. Atau dia polanya syai'a'u gitu, ya. Pokoknya yang penting di sini yang kita ingin tegaskan kalau asya itu mamnu minas sarfi. Sama kayak agniya. Ini jamak agniya'u. Ya. Orang-orang kaya atau asdiqa. Nah, ini juga termasuk mamnu minas sarfi karena polanya af'ila, agniya, asdiqa. Setiap pola af'ila itu mamnu minas sarfi termasuk asya. Itu polanya af'ila sehingga mamnu minas sarfi. Nggak boleh bertanwin. Ini kaidah yang keempat yang ada dalam pelajaran kedua ini. Kemudian kaidah yang kelima, ya, kaidah yang kelima ini adalah masalah doa, ya, masalah doa. Jadi kalau kita mendoakan orang itu dengan fi'il madi syafahullah. Ya, jadi mendoakan orang itu pakai fi'il madi ya. Jadi jangan yasfihi, Allahu yasfihi, tapi antum doakan pakai fi'il madi, ya. Fi'il madi. Kenapa? Karena dengan harapan itu benar-benar terwujud seperti seakan-akan telah terjadi. Jelas nggak ini? Orang sakit itu ketika kita doakan, dia udah sembuh apa belum, Pak Bayu? Faktanya belum, Ustaz. Belum berarti seharusnya pakai fi'il madi kan? Nah, pakai fi'il mudhari kan karena belum sembuh. Sembuhnya di zamannya adalah akan datang gitu sembuhnya. Tapi kok doanya pakai fi'il madi, kenapa? Karena dengan harapan tahakkuk. Ya, tahakkuk itu artinya benar-benar terwujud seakan-akan telah terjadi. Seperti yang namanya madi itu telah terjadi. Tahakkuk. Ya. Dengan harapan tahakkukul wuku. Ya, betul-betul
terjadi apa yang kita doakan itu. Ya. Makanya kalau doakan kebaikan untuk orang itu, ya lafaznya pakai fi'il madi. Kenapa? Karena dengan harapan itu benar-benar terwujud seperti halnya telah terjadi. Karena zaman fi'il madi itu telah terjadi, telah terwujud. Maka kita harapkan doa itu terwujud. Gitu. Jadi lafaznya pakai fi'il madi. Ya. Nah, makanya di sini taqabbala itu juga fi'il madi. Taqabbala ya taqabbalu. Ya, semoga Allah menerima umrahmu. Ya, dengan harapan benar-benar telah diterima. Gitu. Nah, ini. Jadi ini kaidah yang kedua. Kaidah yang keberapa ini? Kelima, Ustaz. Kelima. Jadi kalau mendoakan, ya dengan mendoakan kebaikan itu gunakan fi'il madi. Jika pakai fi'il maka gunakan fi'il madi. Rahimakallah, gitu kan? Ya, rahimani wa rahimakumullah. Kenapa pakai fi'il madi? Karena harapan itu betul-betul terwujud. Ghafarallahu lak, gitu. Semoga Allah mengampunimu. Padahal ampunan itu mustakbal setelah doa, tapi pakai fi'il madi dengan harapan itu benar-benar terwujud. Barakallah, semoga Allah memberkahimu. Padahal berkah itu setelah doa, gitu kan. Nah, tapi pakai fi'il madi dengan harapan itu benar-benar terwujud. Itu jadi ini kaidah yang keenam teman-teman ya. Kalau mendoakan pakai fi'il itu fi'il madi yang dipakai. Jelas ya, ini ya. Ya, Ustaz. Nah, jadi kalau kita ingin mendoakan keburukan misalnya, ya Allah tidak menyembuhkanmu, cukup ditambahkan la aja. Jadi kalau ingin menafikan doa itu pakai la Pak Bayu ya. Ya, kalau ingin menafikan nafyud doa, istilahnya menafikan doa, nafyud doa, menafikan doa berarti pakai la yang dipakai. La syafahullah, semoga Allah tidak menyembuhkannya. La taqabbalallah, semoga Allah tidak menerimanya. La barakallah, semoga Allah tidak memberkahinya. La rahimakallah, semoga Allah tidak merahmatin. Jadi kalau ingin menafikan maka menggunakan la. Nggak boleh huruf selainnya, harus pakai la. Jelas ini? Insyaallah. Jadi nggak boleh ma syafahullah, nggak boleh. Ya. Ma taqabbalallah, itu nggak boleh. Ya, karena kalau kita ingin mendoa, kita ingin doa, ya, berdoa dan menafikan, berarti pakai la. La taqabbalallah, semoga Allah tidak terima. La syafahullah, semoga Allah tidak sembuhkan. La barakallah, semoga Allah tidak berkahi. Gitu. Jadi harus pakai la kalau menafikan. Kalau doa yang dinafikan itu harus pakai la. Ini tambahan untuk kaidah yang keenam ini, ya. Kemudian ya kaidah yang ketujuh ya. Kaidah yang ketujuh ini sebentar. Ini di halaman selanjutnya. Masalah lada. Ini. Perhatikan kata lada di sini. Ladayya. Ini. Nah, ladayya itu teman-teman, dia adalah dzaraf makan. Ya. Maknanya itu indah. Ya, lada itu maknanya indah. Kalau enggak dulu pernah kita sindir atau bahas ini di jilid pertama. Ya, lada itu dzaraf yang maknanya indah. Dia dzaraf makan. Dia dzaraf makan, ya. Nah, dan ini ketika dia mudhaf kepada isim zahir selain domir maka pakai alif bengkok, ya. Lada, bukan iya. Ini alif bengkok. Tapi kalau dia bersambungnya dengan domir maka alifnya diganti ya menjadi ladaika, ya, ladaina, ladaikum. Nah, jadi kalau nyambungnya dengan domir diganti iya, makanya ladaiya. Tapi kalau nyambungnya dengan apa namanya? Kalau nyambungnya dengan isim zahir selain domir maka pakai alif bengkok. Ini untuk kaidah lada ini. Ya.
Misalnya kita mengatakan Pak Bayu, lada Muhammadin atau ladai Muhammadin? Pak Bayu. Lada Muhammadin, Ustaz. Nah, lada Muhammadin. Kenapa pakai alif bengkok? Karena itu isim dohir, Ustaz. Isim dohir. Nah, kalau misalnya pakai domir ka, anta ka, berarti ladaka atau ladaika? Ladaika. Ladaika diganti ya. Nah, ini kaidah yang keberapa ini tadi? 6, Ustaz. Ini yang ke-6 ya. Ya, yang ke-6 berarti ada 6 kaidah. Ada 6 kaidah ya. Ada lagi satu lagi, ini kaidahnya adalah ini masalah sighah muntahal jumu ini ya. Nah, masalah sighah muntahal jumu. Seperti daqaik ya, mafail ini daqaik. Ini namanya sighah muntahal jumu. Yang polanya mafail, fawail. Ya, pokoknya yang polanya mafail itu namanya sighah muntahal jumu dan dia mamnu min as-sarfi. Pokoknya yang polanya mafail. Itu udah pernah kita bahas. Jadi yang mamnu min as-sarfi itu adalah yang pola mafail atau mafail ya, mafail atau mafail. Masajid, mafatih. Nah, itu termasuk mamnu min as-sarfi dan pola ini dinamakan sighah muntahal jumu. Apa itu sighah muntahal jumu? Akhir dari jamak, enggak ada jamak setelahnya. Itu jamak yang paling tinggi itu maksudnya. Enggak bisa dijamak lagi kalau udah jamaknya seperti tadi. Masajid enggak bisa dijamak lagi karena itu jamak tertingginya. Mafatih untuk jamak miftah enggak bisa dijamak lagi. Itu jamak yang paling tinggi. Itu artinya sighah muntahal jumu ya. Ini beberapa kaidah yang ada di pelajaran kedua ini ya. Baik. Apa kita lanjut nih ke tamrinat sekarang? Atau sebelum kita lanjut ada yang ingin ditanyakan? Ustadz Afwan, bisa diulang tadi Ustadz yang ladai jika bersambung dengan isim dhahir maka menggunakan alif bengkok seperti ladai Muhammad. Kalau yang satu lagi jika bersambung dengan isim domir gimana Ustadz? Maka diganti iya. Diganti iya menjadi ladaika, ladaina, ladaiki, ladaihi, ladaiha. Dijadikan iya kalau dia nyambung dengan domir. Kalau yang isim dhahir tadi kan tetap ada ya-nya juga kan Ustadz ya? Itu alif bengkok, bukan iya, itu alif bengkok. Oh, namanya alif bengkok. Terus Ya. kalau yang ilaikum itu selalu bersambung dengan domir mukhatab ya Ustadz ya? Ya, karena nanti yang namanya perintah itu kan untuk orang yang diajak bicara. Iya. Syukran Ustaz. Ada lagi? Ya Pak Ustadz. Ya silakan Pak Sikin. Jadi lada ini termasuk keterangan juga, keterangan tempat Pak Ustadz, atau gimana? Keterangan tempat, maknanya indah. Oh iya, iya. Maknanya sama dengan indah. Ya. Ya, ya. Ini ada tamrinat, baik kita selesaikan tamrinat dulu misalnya. Pak Bayu jawab nomor 1 dulu. Ajib anil as'ilah al-atiyah. Ajib anil as'ilatil atiyati. Aina ro'a faisalun hamidun. Aina ro'a. Ro'a faisalu. Terus hamidun atau hamidan? Hamidan Ustaz. Yang dilihat Hamid. Hamidan. Ro'ahu fil hamami. Ro'ahu fil hamami. Naam. Terus nomor 2. Aina dhahaba Hamzatu. Hamzah dia. Hamzah dia kemana sih? Zahaba
Enggak dipersiapin ini. Baik, gini aja teman-teman ya. Nah, teman-teman, insya Allah mungkin untuk tamrinat ini kita selesaikan pada pertemuan selanjutnya. Tapi mohon sebelum kita jawab dibaca ulang dulu ya hiwarnya. Dibaca ulang hiwarnya, kemudian kaidahnya di murojaah, sehingga ketika kita menyelesaikan tamrinat ini benar-benar dipraktekkan gitu, kaidahnya benar-benar udah paham, tinggal dipraktekkan aja di tamrinat ini. Mungkin cukup dulu ya Pak Bayu ya untuk ini dan teman-teman. Jemputan udah datang. Iya Ustaz. Ustaz, Ya, kalau izin bertanya Ustaz, kalau la'alla sa'atu takunu qariban, itu berarti la'allanya Apa ayatnya? La'alla sa'atu takunu qariban. Nah, itu berarti dia la'alla sa'ata bukan la'alla sa'atu. Ya. La'alla itu kan ahwatnya. Iya. La'alla sa'ata. Isfaq apa ya Ustaz ya? Isfaq ya. Isfaq. Asya'ah takunu qariban. Saya khawatir kiamat itu bentar lagi gitu. Atau saya takut kiamat itu bentar lagi. Karena nggak ada yang mengharapkan kiamat. Iya. Ya, baik. Jelas insyaallah ya. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Saya paham tuh. Alhamdulillah. Mungkin kita cukupkan sampai sini teman-teman ya. Karena ada ini dulu ada kondangan. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan ala hudurikum wastimaikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi waktu kita dan memberikan kemudahan kepada kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu